Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelompok 4 yang berjudul produktivitas. Jadi apa sih produktivitas? Produktivitas adalah ukuran sampai sejauh mana sebuah kegiatan mampu mencapai target, kuantitas ataupun kualitas yang telah ditetapkan. Untuk itu sudah selayaknya pelaku lembaga baik swasta maupun pemerintah memberi sebuah motivasi bagi karyawan supaya menghasilkan produktivitas yang tinggi. Oleh karena itu, suatu lembaga atau organisasi memberikan semacam perhatian yang khusus pada karyawan untuk meningkatkan kemajuan dan kemampuan tenaga kerja serta kesejahteraan karyawan. Berikutnya, bagaimana ungkapnya seperti output, kinerja, efektivitas sering dihubungkan dengan produktivitas. Secara umum, pengertian produktivitas dikemukakan oleh orang dengan menunjukkan kepada rasional. Output terhadap input bisa menyangkut biaya produksi dan biaya peralatan, sedangkan output bisa terdiri dari penjualan atau sales, pendapatan, marketing, share, dan kerusakan. Menurut Dewan Produktif Nasional, produktif kerja karyawan mempunyai pengertian sebagai sikap mental yang selalu berpandangan bahwa mutu kehidupan kerja karyawan pada hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan mutu kehidupan kerja karyawan pada hari esok harus lebih baik dari hari ini. Sedangkan secara umum seperti dikemukakan oleh Husain Umar, produktif kerja dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan. Dengan hal ini, dengan kata lain, produktivitas kerja karyawan memiliki dimensi. Pengertian dimensi pertama adalah tingkat efektivitas yang mengarah pada hasil pencapaian kerja secara optimal, yaitu pencapaian hasil target yang berkaitan dengan kualitas dan waktu kerja. Sedangkan membandingkan input dengan realisasi penggunaannya atau aktivitas kerja. Produktivitas merupakan hal yang sangat penting bagi para karyawan yang ada di lembaga. Dengan adanya produktivitas kerja, diharapkan pekerjaan akan terlaksana secara efisien dan efektif, sehingga semua akhirnya sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Untuk mengukur produktivitas kerja diperlukan suatu indikator sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan. Mana mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas. Kemampuan seseorang karyawan sangat bergantung pada keterampilan yang dimiliki serta profesionalisme mereka dalam kerja. Ini memberikan daya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya kepada mereka. Yang kedua, meningkatkan hasil yang dicapai. Berusaha untuk meningkatkan hasil yang dicapai. Jadi hasil merupakan salah satu yang dapat dirasakan baik oleh mengerjakan maupun yang
menikmati hasil pekerjaan tersebut. Jadi upaya untuk manfaatkan produktivitas kerja bagi masing-masing yang terlibat dan dalam suatu pekerjaan. Yang ketiga, semangat kerja. Ini merupakan usaha untuk lebih baik dari yang kemarin. Indikator ini dapat dilihat dari etos dan hasil yang dicapai dalam suatu hari kemudian dibandingkan dengan hari sebelumnya. Adanya peningkatan dari hari kemarin, hari ini, dan hari ke depan. Yang keempat, pengembangan diri. Senantiasa mengembangkan diri untuk meningkatkan kemampuan kerja. Pengembangan diri dapat dilakukan dengan melihat tantangan dan harapan dengan apa yang akan dihadapi, sebab semakin kuat tantangannya, pengembangan diri mutlak dilakukan. Begitu juga harapan untuk menjadi lebih baik pada gilirannya akan sangat berdampak pada keinginan karyawan untuk meningkatkan kemampuan. Jadi pengembangan diri itu seperti seseorang yang akan selalu mengembangkan kemampuannya agar lebih multi talent atau lebih mendalam lagi apa yang dia kerjakan itu lebih teliti lagi, selalu mencoba hal-hal yang baru untuk pengembangan dirinya. Mungkin kurang lebihnya begitu. Jadi yang kelima, mutu. Selalu berusaha untuk meningkatkan mutu lebih baik dari yang telah lalu. Mutu merupakan hasil kerja yang dapat menunjukkan kualitas kerja seorang pegawai. Jadi meningkatkan mutu bertujuan untuk memberikan hasil yang terbaik yang pada gilirannya akan sangat berguna bagi perusahaan dan dirinya sendiri. Yang keenam, efisiensi. Perbandingan antara hasil dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan masuknya dan keluarga merupakan aspek produktivitas yang memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi karyawan. Jadi kesimpulannya, kinerja adalah hasil kerja dan kemajuan yang telah dicapai seorang dalam bidang tugasnya. Tujuan dilakukan penilaian kerja secara umum adalah untuk memberikan feedback kepada pegawai dalam upaya memperbaiki keterampilan kerja dan upaya meningkatkan produktivitas organisasi, dan secara khusus dilakukan dalam kaitannya dengan berbagai kebijaksanaan terhadap pegawai seperti untuk tujuan promosi, kenaikan gaji, pendidikan, dan latihan. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.